Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kemajuan peradaban agama Islam. Kejayaan Islam di abad pertengahan merupakan pencapaian yang luar biasa yang mungkin tidak akan bisa terulang kembali. Kejayaan Islam yang sangat pesat ini terjadi antara kurun waktu abad ketiga sampai dengan abad kelima Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam kurun waktu tersebut, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan juga cendekiawan Muslim yang berkompeten dalam berbagai bidang keilmuan, baik itu ilmu Islam maupun ilmu-ilmu umum. Oleh karena itu, di periode ini disebut juga dengan periode kebangkitan pemikiran, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada waktu Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan juga bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan juga bidang militer. Berikut adalah faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Asimilasi dengan bangsa lain membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan. Selain itu juga berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemah. Dalam proses terjemahan ini dilakukan dalam 3 fase. Yang pertama, pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini, penerjemah didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Hal ini ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah-madrasah dan juga universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awalnya memang merupakan perpaduan antara unsur-unsur pembawaan ajaran Islam sendiri dan unsur-unsur yang berasal dari luar, yaitu dari unsur budaya Persia, Yunani, Romawi, dan India, dan unsur budaya lainnya. Yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Majunya pola pikir filsuf Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan Muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncul ilmuwan seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Umayyah Kazam, dan Ibnu Rushd. Dan yang terakhir, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan ilmu dengan cara belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Sekian dari saya, sedikit pembahasan tentang sebab-sebab kemajuan peradaban Islam. Dan juga bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.